Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa Sufi. Sebenarnya dalam menyebut Sufi memakai fonem F. Jadi bukan Sufi tetapi Sufi atau Fa. Tapi agar bisa dipahami ya sudah kita katakan Sufi gitu aja, karena kan ini ilat Jowo. Baik, sekarang kita langsung saja masuk pada kontennya. Simak video kali ini selengkapnya sampai habis biar teman-teman sekalian bisa memahami tentang bahasa Sufi. Bahasa Sufi adalah bahasa yang susah dipahami atau bahasa tersebut tidak bisa dipahami oleh semua orang. Jadi bahasa tersebut hanya orang kalangan tertentu saja yang bisa menerima dan bisa memahami. Bisa jadi sekian banyak orang, 99,9% kurang memahami dan tidak bisa menangkap yang namanya bahasa Sufi. Adapun video kali ini merupakan nasihat ya. Sekali lagi video kali ini merupakan sebuah nasihat bagi teman-teman yang seringkali tampil di media sosial, di acara TV ataupun acara radio. Sebaiknya kalian semua harus mewaspadai, jangan sampai yang namanya kalimat atau bahasa Sufi tersebut Anda pakai bila mana Anda sedang berbicara di sosmed, di radio, di TV dan lain sebagainya. Di TV-TV, di podcast-podcast, setelah mereka itu menjadi narasumber, banyak yang terperangkap ke permasalahan hukum karena tidak sadar bahwa bahasa yang dipakai tersebut adalah bahasa Sufi. Karena mungkin bisa jadi orang tersebut pada hari sebelumnya terbiasa dengan menggunakan bahasa Sufi. Sedangkan mereka semua itu tidak menyadari dan tidak tahu bahwa yang dia gunakan itu adalah bahasa Sufi. Tentunya kita semua di saat kita mengeluarkan pendapat ataupun statement, di luar sana banyak orang yang kontra dengan apa yang kita keluarkan. Tentu saja orang yang tidak sependapat dengan kita, mereka semua itu tidak mau peduli, tidak mau tahu maksud baik dalam hati kita. Yang mereka tahu dan mereka dengar adalah apa yang telah kita katakan. Bila mana kita memakai bahasa Sufi atau kalimat Sufi, walaupun niat dalam hati kita itu baik, bahasa yang kita keluarkan itu seolah-olah bertentangan dengan apa yang ada dalam hati kita. Mungkin teman-teman sekalian ingin tahu seperti apakah Pak D contohnya bahasa Sufi tersebut. Nah, kali ini Pak D akan memberikan sedikit saja contoh tentang bahasa Sufi. Ya, sekali lagi dengarkan baik-baik. Apa yang akan Pak D katakan dalam kalimat ini adalah contoh saja. Ini adalah contoh bahasa Sufi. Dulu dalam cerita agama, dalam riwayat para wali, ada salah seorang yang terbiasa menggunakan bahasa Sufi. Di antara para wali tersebut adalah Syekh Siti Jenar. Contoh perkataan atau kalimat yang pernah diucapkan Syekh Siti Jenar tersebut sebagai berikut. Allah adalah satu, tetapi saya kurang dari satu. Allah sejatine ingsun, ingsun sejatine Allah. Tentunya dengan dua contoh bahasa Sufi yang Pak D katakan tersebut sangat menyesatkan dan sangat membingungkan. Maka dari itu sekali lagi Pak D ingatkan, bila mana kita sedang berbicara di media, terutama atau lebih-lebih kita sedang membahas agama, jangan sekali-kali Anda menggunakan kalimat atau bahasa Sufi. Di luar sana orang yang tidak sependapat dengan apa yang kita katakan, mereka itu tidak mau tahu tentang niat baik dalam hati kita. Mereka itu hanya mau mendengar apa yang telah diucapkan oleh perkataan kita. Jadi kesimpulannya, bahasa Sufi tersebut sangat berbahaya atau sangat membahayakan untuk diri kita khususnya bila mana kita pakai di sosial media. Adapun bahasa Sufi tersebut yang seringkali menggunakan adalah ahli sastra atau ahli budaya. Kalau di channel YouTube saya seringkali membaca bahasa Sufi itu di kanalnya Bapak Sajiwo Tejo. Di situ ada bahasa Sufi ya. Kayaknya dari cara merangkai kata-kata pada judul video tersebut, sepertinya itu adalah bahasa Sufi.
Biasanya apabila seseorang tersebut sudah terlanjur terjerat berhadapan dengan masalah hukum, suatu misal orang tersebut tersudutkan kena masalah penistaan agama, pelecehan agama, pelecehan budaya, dan lain sebagainya. Tentunya orang yang paham tentang bahasa sufi, suatu misal, oh berarti orang ini karena menggunakan bahasa sufi, akhirnya orang ini terkena perkara hukum. Orang yang paham dengan bahasa sufi, ya, tidak berani menjelaskan dan tidak berani sekali-kali melakukan pembelaan terhadap orang yang terkena masalah pelecehan agama, penistaan agama, dan lain sebagainya. Karena takut orang tersebut ingin menjelaskan, ingin menguraikan tentang bahasa sufi, tapi pada akhirnya nanti dia akan terseret ke permasalahan tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.